bedanya dengan di sini gitu di Eco Racing, kebayang nggak? Ya. Nah kalau misalkan saya balikin, kan tadi malas bisa positif. Misalkan contoh gini, kita malas ditolak kan? Kenapa? Karena penolakan itu sakit gitu. Iya. Sakit. Tapi lebih malas penolakannya atau lebih malas kita misalkan ditagih hutang? Tapi kenapa di sini ada yang pengen reward, dia diam aja? Alhamdulillah, itu luar biasa. Dasar saya mau minta ilmunya. Saya mau minta juga Kang Agus ilmunya. Oke, jadi gini kan banyak ya yang nanya, Mas Dani nih gimana caranya supaya kita bisa melawan rasa malas? Nah, ini yang jadi pertanyaan dan emang banyak sekali mungkin saya, Kang Agus, Kang Isan, rasa malas itu ada kan? Dan seringkali menggerogoti diri kita. Betul. Nah, menurut Kang Agus sama Kang Isan sendiri, bagaimana caranya melawan rasa malas? Kang Agus dulu silakan. Oke, siap. Kalau saya pribadi untuk melawan rasa malas itu tetap inget ke impian di awal, Kang Dani. Impian di awal ketika saya istilahnya bergabung di Eco Racing, mau ngapain sih gitu. Kan di awal ini bergabung dengan Eco Racing ini mengejar kesuksesan, mengejar impian, mengejar cita-cita, mengejar hal-hal yang bisa istilahnya yang sebelumnya belum pernah diwujudkan gitu. Nah, setelah kita yang namanya berjalan pasti ada rasa malas. Ketika ada rasa malas tersebut singgah gitu di diri kita semua, makanya ingat ke impian awal. Karena dengan impian awal tersebut kita akan istilahnya karena tadinya ada konsisten dari diri sendiri gitu. Ada janji untuk diri sendiri bahwa dengan bergabung Eco Racing saya akan pasti sukses. Ya dengan cara istilahnya itu mengingat impian yang lalu. Dengan impian tersebut akan terjadi tindakan-tindakan yang dahsyat gitu, karena kesuksesan butuh proses gitu. Akhirnya malas bisa dilawan gitu. Insya Allah bisa dilawan gitu. Kalau saya pribadi gitu karena impiannya yang terlalu besar jadi otomatis harus diwujudkan gitu. Nah menurut Kang Isan gimana? Berarti sama yang tadi ya, seperti Kang Agus. Jadi memang pertama coba kembali lagi, flashback lagi tujuan awal kita daftar Eco Racing ini. Tujuannya untuk kemana gitu. Kalau kita belum nyampe berarti coba bangun lagi, itu tujuan awalnya harus kita kejar lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu istilahnya ketika kita ada rasa malas ya, termasuk saya juga gitu ya, yang saya alami ketika istilahnya udah malas, cobalah untuk jangan berdiam diri sendiri. Jangan berdiam diri, malah istilahnya main game. Ya saya juga kadang main game ya. Siap. Berarti gitu kan. lagi malas. Jadi misalnya kadang main game, kadang misalnya tiduran aja gitu kan, diam di rumah, apalagi posisi lockdown gini gitu kan. Nah, jadi cara menghilangkan rasa malas itu ya diantaranya kita harus berani keluar lah gitu. Karena emang kayak kemarin ya, sampai sekarang kan masih musim-musimnya ini nih, wabah pandemi ya. Jadi orang kan berpikirnya keluar itu takut, tapi ketika istilahnya untuk mengeluarkan uang, untuk bayar untuk beli kebutuhan pokok kan harus keluar rumah. Kalau nggak takut gitu kan. Nah makanya di sini cobalah lawan rasa malas itu dengan cara bergabung dengan orang-orang yang positif juga, supaya gitu. Supaya ikut gerak, gerak lagi, jadi terinspirasi lagi. Karena saya juga kadang ya pernah ngalamin lah, istilahnya kalau saya terus apalagi istilahnya pas waktu habis nikah ya bos ya, jadi nggak kemana-mana, terus sama istri di rumah gitu kan. Kalau kemana-mana paling sama istri terus, cuman saya kurang bergaul dengan orang-orang yang istilahnya yang pejuang, yang lagi berjuang di bisnis Eco Racing ini, hingga akhirnya saya ya kebawa rasa malas juga gitu bos. Makanya ini saya harus lawan. Gimana caranya saya harus bisa bangkit lagi? Ya tadi yang pertama emang tujuan kita harus punya, kembali lagi kepada tujuan awal. Yang kedua saya harus bergaul dengan orang-orang yang positif gitu. Supaya ke bawah positif gitu kan. Jangan positif corona doang yang ke bawah gitu kan. Jadi positif untuk bangkit lagi. Tapi corona juga jangan positif, negatif. Makanya ada. Kalau kita sehat semua nih. Makanya ada Hasbro anti corona. Ya, dan hand sanitizer, gel dan spray ya. Oke, mantap.
Nah ini rasa malas itu udah pasti ada. Benar nggak? Betul. Nah mungkin nggak dihilangkan. Kan tadi kan melawan atau menghilangkan rasa malas, benar nggak? Yeah. Nah mungkin nggak dihilangkan atau dilawan. Kalau menurut saya kemungkinan untuk dihilangkan enggak ya? Iya enggak, betul. Pasti sulit. Pasti dasarnya itu udah ada di dalam diri kita kan. Rasa malas udah ada dalam diri kita. Gimana kita ada semangat kalau merasa malas nggak ada, benar nggak? Nah terus kemudian kalau melawan, kan biasanya kalau melawan itu ada sesuatu yang dipaksakan. Nah yang namanya dipaksakan biasanya nggak enak. Betul. Benar nggak? Betul. Nah terus gimana? Ya kalau saya tetap dipaksakan Kang Tani, walaupun nggak enak gitu. Walaupun nggak enak. Karena berpikirnya mungkin saya nggak enaknya sekarang. Tapi nanti insya Allah kedepannya kalau misalkan itu ada hasil yang namanya tindakan 1000 tindakan mungkin ada satu hasil yang luar biasa dan itu yang saya yakini. Gitu. Nanti kedepannya udah enak lagi, udah nggak kepaksa lagi gitu. Tapi biasanya kalau misalkan sesuatu yang dipaksakan itu kadang-kadang nggak bertahan lama. Betul. Terus gimana? Karena istilahnya rasa malas terus kemudian melakukan tindakan, malas lagi melakukan lagi tindakan itu biasanya udah jadi habit, karena memang yang namanya kebiasaan, yang namanya habit ya, kalau misalkan tidak dikerjakan itu nggak enak gitu. Walaupun istilahnya harus dipaksakan. Ya, jadi paksa dulu, paksa bisa terbiasa. Betul, paksa jadi artinya bisa terbiasa gitu. Cuma kalau misalkan saya sendiri nih, ini malas menurut Kang Agus, Kang Aisan ya, malas itu positif atau negatif sih? Kalau malas menurut saya negatif. Kang Aisan? Negatif juga itu. Kalau saya tergantung. Tapi bisa jadi positif. Gitu. Kalau positif contohnya gimana? Kalau positif contohnya ketika misalnya rekan-rekan lingkungan kita ya istilahnya malah sibuk dengan hal-hal yang nggak bermanfaat gitu kan, dia ngajak kita untuk ikut hal tersebut, ya saya malas gitu. Jadi bukannya misalnya saya nggak melarang, ini haram gitu kan, misalnya ini main ludo haram gitu, tapi itu mah saya malas aja gitu bos. Yang mendingan saya cari yang hal-hal yang lebih bermanfaat, lebih produktif itu. Jadi itu kan bisa dikatakan malas dalam hal positif. Berarti kalau misalkan malas dalam hal positif kita nggak usah melawan dong. Kan tadi melawan. Ya. Tadi menghilangkan. Melawan itu karena melawan istilahnya impian kita harus sampai, impian kita harus sukses gitu. Jadi harus dipaksakan awalnya memang. Nah kalau saya sendiri kan biasanya kalau saya ambil logika dulu ya, logika. Kalau misalkan kita kerja nih, terus malas kerja, tapi tetap kerja nggak? Tetap kerja. Tetap kerja kan? Tetap kerja. Kenapa tetap kerja? Karena takut kena SP, takut gajinya nggak dibayar, takut dimarahin atasan, disetrap hormat, takut membuat teman-teman kita sendiri istilahnya jadi kelabakan karena kitanya nggak masuk. Gitu. Sebenarnya males kerjanya atau misalkan males dipecatnya atau males dimarahi sama bosnya? Kalau saya pribadi ini pengalaman, malas kerjanya. Malas kerjanya tapi tetap kerja. Tetap kerja. Karena takut dapat SP gitu ya, surat peringatan atau bahkan sampai dipecat gitu. Nah, apa bedanya dengan di sini gitu, di Eko Racing? Kebayang nggak? Ya. Nah, kalau misalkan saya balikin, kan tadi malas bisa positif. Misalkan contoh gini, kita malas ditolak kan? Kenapa? Karena penolakan itu sakit gitu. Sakit. Tapi lebih malas penolakannya atau lebih malas kita misalkan ditagih hutang? Nah, ya mending lebih malas ditagih hutang. Iya. Nah, itu malas ditagih hutang itu jadi positif loh. Iya. Karena saya malas ditagih hutang, makanya saya action habis-habisan supaya bisa lunasin hutang saya. Goyang nggak? Benar. Positif negatif? Positif. Itu dilawan nggak? Dilawan. Enggak. Oh enggak ya? Kan saya malas ditagih hutang, kan saya nggak ngelawan. Akhirnya kan positif. Kalau misalkan sesuatu yang dilawan itu nggak enak loh. Nah, sesuatu yang dipaksakan itu nggak enak. Makanya gimana caranya sih malas ini jadi positif. Nah, karena saya malas ditolak tadinya ya. Kalau misalkan ditolak, ya saya nggak enak, sakit hati. Tapi ketika misalkan saya pikirin lagi, saya malas juga ditagih hutang. Mending malas ditagih hutang dan saya action habis-habisan ditolak ya wajar. Yang penting saya nggak ditagih hutang gitu. Lebih malas ditagih hutang tiap hari loh gitu. Iya. Goyang nggak? Jadi malesnya itu diambil ke positif. Kayak misalkan kerja, karena kita males misalkan dimarahi sama bos, males misalkan kena PHK nanti nggak bisa nafkahin orang tua, atau misalkan nafkahin istri kan.
mending kita kerja aja gitu. Iya betul. Benar nggak? Betul. Supaya apa? Supaya dapat penghasilan. Meskipun agak males juga ya kerjanya. Tapi kadang-kadang itu kan ada paksaan. Tapi kalau misalkan kita pengen positif, contoh gini, misalkan kita belum menikah nih, belum nikah. Biasanya kalau misalkan punya pacar, ya kita lagi males kemana-mana, terus pacar ngontek nih, yuk jalan-jalan. Kira-kira gimana? Maksain. Mau kan? Tapi maksainnya bahagia nggak? Bahagia nggak? Bahagia kan, happy kan? Ya. Ada bahagia, happy kan. ya. Males keluar teh bukan karena nggak mau ketemu sama pacar, tapi males ngapa-ngapain. Tapi ketika pacar ngajak ketemuan dan sebagainya kan happy biasanya. Ya betul. Benar nggak? Betul. Nah, kita tinggal balikin aja apa yang membuat kita happy. Misalkan kita males jalanin bisnis ini karena ditolak terus dan sebagainya. Nah, munculin apa yang bisa membuat kita happy. Misalkan contoh, kalau misalkan dapat mobil gimana? Ya. Bener nggak? Nah, kalau kita sehari-hari naik motor nih, kehujanan, sana sini kehujanan, kepanasan dan sebagainya. Apakah nggak males tiap hari hujanan, panas-panasan? Gimana kalau misalkan contoh kita punya orang tua sakit, masa mau dibawa naik motor? Masa dibawa hujan-hujanan? Masa dibawa panas-panasan? Nah, karena saya males naik motor terus dan saya males kehujanan terus, mending saya jalanin bisnis ini supaya dapat mobil. Betul. Nah, tujuannya dapat mobil, jadi bahagia, happy. Nah, kayak tadi impian lagi. Kayak nggak? Nah, intinya gimana caranya supaya kita kalau misalkan dipaksakan biasanya nggak lama. Nah, gimana caranya supaya kita happy gitu? Ya, enak. Dan malas itu diambil ke positif. Ya. Nah, justru karena saya malas, misalkan contoh ya, saya malas, sebenarnya orang malas gitu, saya orang malas. Malesnya di mana? Malesnya saya nggak mau mengerjakan sesuatu sampai selamanya seumur hidup, nggak mau. Lebih baik sekarang capek-capean, kesananya enak gitu. Betul. Nah, itu kan males. Malasnya. Banyak orang yang bilang di luar sana, wah anak-anak MLM mah pemalas. Ya emang saya males gitu. Ya males kayak misalkan contoh saya harus kerja 10 tahun tapi nggak bisa dapat apa-apa seperti Kang Agus kemarin. Terciduk. Betul. Mending saya jalanin MLM lah. Setahun 2 tahun tapi sekarang penghasilan kan luar biasa, bener nggak? Dapat mobil, dapat rumah dan sebagainya. Luar biasa. Ya, tinggal komisi cair. Malasnya itu diolah menjadi positif. Ya, itu. Karena memang rasa malas itu nggak bisa hilang ya. Iya, karena itu udah ada di dalam diri kita. Ya. Dan mungkin bisa dikatakan manusiawi juga mungkin ya. Ya, emang kan karena kita manusia, kita nggak bakal ada semangat kalau nggak ada malas. Karena itu udah satu paket. Ya, betul. Kayak misalkan antara sukses dengan kegagalan. Itu kan satu paket. Kita nggak bakal bisa sukses kalau misalkan kita nggak mau gagal. Nah, itu. Makanya terima dulu gagalnya, nanti sukses gitu. Jadi jangan takut gagal karena gagal itu pasti. Kalau gagal itu sebuah kepastian, ya udah terima aja. Betul. Berarti sukses juga sebuah kepastian. Ya iya, sebuah kepastian kalau kita nerima gagalnya. Nerima dulu. Tapi kalau nggak mau nerima gagal berarti nggak bakal sukses. Ya udah diem di situ aja. Karena otomatis kalau misalkan nggak pernah gagal berarti nggak pernah mencoba ya, nggak pernah berusaha. Saya nggak pernah ditolak, berarti nggak pernah prospek. Jadi kalau kayak gitu diibaratin orang yang mau panen gitu, mau panen tapi dia nggak mau ke ladang. Nah itu. Ngapain gitu? Tapi biasanya kenapa sok? Kayak misalkan petani ya, dia nggak ogah-ogahan berangkat ke sawah. Kenapa coba? Males pasti ada loh. Iya, malas pasti ada. Panas-panasan kan. Kalau misalkan hujan-hujanan. Tapi tahu aja pergi ke sawah, kenapa? Ya karena dia udah tahu potensi di depannya seperti apa kalau misalkan dikerjakan. Kalau udah dikerjain, kita urus padinya, nanti hasilnya buat keluarga juga. Tapi ada nggak petani yang pengen panen tapi diam aja? Oh, ada. Tapi kenapa di sini ada yang pengen reward, dia diam aja? Alhamdulillah, itu luar biasa dasar. Saya mau minta ilmunya. Saya mau minta juga Kang Agus ilmunya. Enak kalau gitu mah Kang Agus ya. Jadi kita nggak perlu capek-capekan motor-motoran, panas-panasan hujan-hujanan aja. Tiba-tiba dapat racing, diem, ngarepin misalnya dapat reward 1 bulan 2 bulan kita fokus aja kerja yang lain. Tahu-tahu dapat reward gitu kan. Nah, pengen saya juga. Mustahil. Itu mah berarti bisa kayak gitu, tapi jangan diekoresi, udah nuyul aja. Ya Allah. Nah, ini bisnis ini adalah bisnis emang bisnis real. Ya sama seperti luar sana harus diperjuangkan. Cuma bedanya
Di sini jalan tol. Jalan tol bakal lebih cepat. Ya, insya Allah lebih cepat kalau kita benar-benar paham dan kita mau menjalankan gitu. Betul. Apalagi ada etol sekarang tuh eco racing. Wih. Makin cepat ini eco racing. Kalau misalkan nggak pakai jalan tol ya etol nggak kepake ya. Setidaknya kita. Nah ini yang mahalnya sih eco racingnya. bener. Alhamdulillah luar biasa. Jadi memang ini yang harus kita sampaikan kan ke tim. Jadi kan banyak yang nanya gimana caranya melawan rasa malas. Nah dan ternyata tadi kita dibedah bukan lawan rasa malas, tapi buatlah malas itu menjadi hal positif. Kita kalau saya sendiri dibalikin pola pikirnya. Kayak misalkan tadi malas kerja tapi tetap aja berangkat karena pengen dapat gaji intinya kan. Karena pengen supaya bisa nafkahin orang tua. Nah yaudah karena apa istilahnya balikin lagi. Males dipecat kan tadi kan kalau misalkan nggak tadi dipecat dan sebagainya karena males dipecat akhirnya saya kerja supaya bisa nafkahin orang tua. Betul. Apa bedanya? Cuma orang sukses biasanya pola pikirnya berbeda dengan orang gagal. Orang biasa dengan orang yang luar biasa itu berbeda pola pikirnya. Dan orang luar biasa, orang sukses itu cuma segelintir orang. Nah, karena segelintir orang biasanya disebut cangklek. Biasanya disebut gila, biasanya disebut aneh. Tapi orang aneh itu, orang gila itu bisa sukses. Betul. Ya, kita tinggal pilih mau jadi orang rata-rata, orang sukses gitu. Nah, kalau misalkan kita pilih jadi orang sukses, terus kemudian pola pikir kita terlalu besar dan sebagainya, terus dibilang gila dan sebagainya, wajar. Karena mereka berpikir rata-rata. Dan kalau misalkan berpikir rata-rata, ya udah jadi orang rata-rata. Benar nggak? Anggap aja gila yang mereka maksud adalah gila kita istilahnya mengerjakan sesuatu gila-gilaan nggak masuk akal kan? Nggak tahu malu dan lain sebagainya masih prospek karena kita udah tahu potensi di depan seperti apa jadi gila-gilaan actionnya gila-gilaan hasilnya. Oke, luar biasa. Jadi nggak ada istilah nggak gila-gilaan action tapi hasilnya gila-gilaan, nggak ada ya bos ya? Nggak ada. Yang actionnya biasa-biasa ya hasilnya biasa-biasa. Yang gila-gilaan tapi luar biasanya di sini kita di awalnya doang. Ya betul. Actionnya gila-gilaan itu di awal doang. Kesananya kita tinggal normal lah gitu ya. Asal kita benar-benar, tapi jangan sampai berharap kita sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita udah dapat passive income. Kalau reward mah gampang lah. Tapi kalau misalkan passive income ini yang harus dijalanin sebenarnya. Passive income ke depannya. Karena kalau misalkan kita punya passive income, punya rumah, punya mobil dan sebagainya, passive income juga iya, ya lebih enak gitu. Nah, cuma untuk dapat passive income ini nggak perlu waktu setahun. Nggak perlu waktu 2 tahun. Kita aja kerja 10 tahun nggak dapat passive income kok. Kalau udah nggak kerja ya udah nggak dapat hasil kan. 3 bulan nggak dibayar ya. Iya betul. Sakit di sini ya. Sakit jadi sini. Ya, nah makanya prinsip saya ya nggak apa-apa. Misalkan contoh tahun pertama nggak apa-apa, setahun ini saya nggak dapat apa-apa, saya puterin terus. Yang terpenting nanti awal tahun kedua gitu, saya udah dapat mobil, udah dapat rumah, udah punya penghasilan. Nah, terus kemudian targetin lagi. Nggak apa-apa, misalkan di tahun kedua ini penghasilan saya misalkan saya korbanin gitu. Saya puterin dan sebagainya. Tapi awal tahun ketiga penghasilan saya di atas 200 juta per bulan. Jadi nggak terlalu memikirkan hasil sekarang, tapi nanti next gitu. Nah, gimana caranya sekarang muterin ini ke bisnis kita dan ini jadi hasil lebih luar biasa nanti. Sekaligus menjadi fasilitator ya, menjadi fasilitator untuk teman-teman yang lain agar lebih mudah gitu. Nggak masalah kita nggak dapat penghasilan gede dan lain sebagainya di awal, tapi insya Allah ketika teman-teman kita sudah merasakan kenyamanan, wah gampang nih ternyata, pasti mereka geraknya cepat juga. Lebih mangkrang lagi. Makanya edukasinya harus benar-benar. Ketika member kita pada paham semua, insya Allah nggak akan ada yang berhenti, gitu. Nggak akan ada yang sampai jelek-jelekin eco racing gitu. Betul. Nah, kenapa ada orang yang jelek-jelekin eco racing? Oh, saya udah di eco racing, eco racing itu bohong, janjinya gini, tapi kok saya nggak dapet gitu. Nah, pertanyaannya dia jalanin nggak gitu? Diibaratin kayak gini lah, misalkan Kang Agus nih saya tawarin nih. Misalkan saya sebagai distributor Oppo atau misalkan saya sebagai yang kerja pusat Oppo lah, Oppo. Saya di pusat Oppo. Nah, misalkan Kang Agus ditawarin nih sama saya. Kang Agus mau jadi distributornya enggak? Emang gimana keuntungannya? Keuntungannya 50% dari harga. Misalkan harga HP Oppo 4 juta. Nah, Kang Agus cukup 2 juta, tapi dengan syarat minimal belanja 100 PCS atau 1000 PCS misalkan ya. Misalkan contoh 100 PCS aja. 100 PCS berarti 100 tinggal dikali 2 juta berapa? 200 juta. Nah, kalau dijual jadi 400 juta untung nggak?
untung banget. Untung. Tapi kalau misalkan Kang Agus nggak jual-jual, kira-kira gimana? Ya nggak untung. Cuma numpuk di ini di gudang gimana? Iya, nggak untung kalau. Ya iya. Dibaratin kayak gitu. Dipromosiin aja enggak, apalagi dijual ya nggak untung. Cuma daftar doang. Itu. Jadi cuma dipakai. Tapi potensinya jelas nggak? Jelas potensinya. Ya itu. Di Ekoracing potensinya jelas juga loh. Sangat jelas. Tapi kenapa ada yang gagal? Karena mereka nggak mau jalanin gitu. Sebetulnya bukan gagal, tapi nggak mau ngejalanin. Nah itu. Terus kemudian. Tapi malasnya salah itu ya, salah belok malasnya. Malasnya jadi negatif gitu. Jadinya ya udah stay at home. Mantap ya, banyak ya dapat ilmu, alhamdulillah. Emang sih orang-orang yang sampai negatif dan sebagainya bilang gagal dan sebagainya karena dia nggak paham. Kalau benar-benar paham, kita ngeluarin duit 1,6 juta ya, kalau sekarang ya 1,6 juta dapat produk 2 juta, di situ udah untung. Di awal pun udah sangat untung. Iya, udah untung. Jadi udah nggak ada kerugian sama sekali lah. Ditipunya dari mana? Ada orang yang bilang sampai ditipu gitu. Ditipunya dari mana gitu. Saya juga nggak habis pikir gitu. Ditipunya sebelah mana kan di awal pun belanja 1,6 juta udah dapat produk gitu. Nah, produknya tersebut istilahnya dipromosin atau enggak, dijual atau enggak. Kalau misalkan dijual ya otomatis untung. Kalau misalkan cuma disimpan doang dan enggak dipromosin ya otomatis nggak untung. Bahkan cuma dipakai ya, cuma dipakai doang untung. Ya, iya, dipakai doang untung. Banyak loh yang cuma pakai doang dan emang berkomentar alhamdulillah gitu. Dengan produk Ekoracing luar biasa, akhirnya RO lagi gitu. Tapi ada yang belanja tapi nggak pernah dipakai-pakai, nggak pernah dipromosiin. Pengennya dapat hasil. Nah itu bahasanya kan nggak dapat hasil. Ini bahasanya kok sampai ditipu. Dapat hasil mana? Ditipunya gimana gitu. Sementara istrinya mereka belanja udah dapat produk. Namanya juga belanja. Dibaratin kan? Orang yang belanja Oppo aja kayak gitu. Kecuali mungkin kalau misalkan gini Kang Dani, mereka istrinya ngasih duit nih 1,6 juta tapi mereka nggak dapat apa-apa dan dijanjiin bla 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 dan sebagainya. Nah itu baru ngerasa ditipu. Nah kalau itu mah cuma jual impian doang. Kalau ini kan udah jelas jual produk. Sekaligus nanti juga dapat impiannya ya bos ya. Siap, mantap.